Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 8 Juli 2026, Rabu. Tema: agar kita tidak lupa. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini untuk datang mendengar firman-Mu. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami suara Tuhan dengan jelas. Tuntunlah setiap perkongsian, dan biarlah firman-Mu menguatkan iman, memberi pengharapan, dan membawa perubahan dalam hidup kami. Jauhkan segala gangguan, dan mampukan kami mendengar dengan hati yang rela diajar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan: memikirkan tentang misi. Ayat inti: saudara-saudara, ketahuilah perkabaran tentang penyelamatan yang dikurniakan Allah sekarang telah disampaikan kepada orang bangsa asing. Merekalah yang akan menerimanya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 28. Kenyataannya adalah umat Seventh-day Adventist terawal tidak begitu memikirkan tentang misi. Mereka percaya bahwa perintah akhir zaman untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dalam Matius 24 ayat 14 serta Wahyu 10 ayat 11 dan 14 ayat 6 telah pun digenapi oleh golongan Protestan pada awal abad ke-19 dan oleh Millerite pada awal tahun 1840-an. Mereka memegang kepercayaan pintu tertutup terhadap misi, baik di dalam maupun luar negeri. Misi mereka yang agak terhad hanyalah kepada para pengikut Miller yang kecewa, yang perlu dihiburkan dan dipimpin dari message malaikat pertama dan kedua kepada message malaikat ketiga. Meskipun benar, Ellen White telah menerima satu penglihatan pada tahun 1848 mengenai sebahagian daripada pekerjaan Adventist yang digambarkan seperti aliran cahaya yang menyinari seluruh dunia, dan beberapa penglihatan lain yang menunjukkan misi yang luas. Namun golongan Sabatarian yang percaya kepada pintu tertutup ini tidak memahami ataupun menunjukkan minat terhadap implikasi penglihatan tersebut. Fase pintu tertutup mereka berakhir sekitar tahun 1852, apabila mereka menyadari bahwa mereka telah tersilap dalam hal penutupan masa percobaan. Sejak saat itu, James White mengisytiharkan bahwa mereka kini memiliki pintu terbuka untuk memberitakan hari Sabat dan message malaikat ketiga kepada semua orang, sama ada mereka pernah terlibat dalam gerakan Millerite ataupun tidak. Pintu kepada misi telah terbuka sedikit, tetapi tidak terlalu luas. Hampir suku abad lagi akan berlalu, 1874, sebelum gereja Seventh-day Adventist menghantar misionari mereka yang pertama ke luar negara. Sementara itu, pendekatan golongan Sabatarian terhadap misi bergerak dengan kelajuan evolusi, bukannya revolusi. Walaupun beberapa panggilan kepada misi muncul sepanjang tahun 1850-an, terdapat juga banyak alasan mengapa gereja tidak perlu menghantar para misionari ke luar negeri. Salah satu penyelesaian yang paling menarik berkaitan isu misi datang daripada Uriah Smith pada tahun 1859. Penundaan kedatangan kedua telah menyebabkan sesetengah pihak mula mengajukan persoalan misiologi. Seorang pembaca review bertanya, sama ada message malaikat ketiga perlu dibawa keluar dari Amerika Syarikat. Editor Smith menjawab bahwa mungkin perkara itu tidak perlu, memandangkan Amerika Serikat terdiri daripada pelbagai bangsa dari seluruh dunia. Maka, jika message itu sampai kepada seorang wakil daripada setiap kelompok bahasa, itu mungkin sudah mencukupi untuk mengatakan bahwa message tersebut telah disampaikan kepada semua bangsa dan bahasa. Tuhan, betapa sabarnya Engkau membimbing kami langkah demi langkah melalui kehidupan yang berpandangan sempit ini. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.